Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisah dengan NIM 20020950261 dari kelas PTIKE angkatan 2020. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Baik, langsung saja. Prinsip-prinsip multimedia pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu prinsip redundansi, prinsip modalitas, dan prinsip multimedia. Yang pertama yaitu prinsip redundansi. Redundansi merupakan sebuah prinsip media pembelajaran yang mengusulkan bahwa siswa dapat belajar lebih baik ketika informasi yang identik tidak disampaikan melalui lebih dari satu format atau saluran. Misalnya, seperti gambar dan kata-kata yang identik atau narasi audio dan teks yang isinya sama. Kemudian, siswa bisa belajar lebih baik melalui animasi dengan narasi daripada melalui animasi dengan narasi dan teks sekaligus, kecuali ketika teks pendek yang menyoroti hal-hal kunci yang dijelaskan dalam narasi dan ditempatkan di sebelah bagian grafik yang digambarkannya. Adapun contoh dari prinsip redundansi yaitu bisa kita lihat pada gambar di atas, yang merupakan prinsip terusan dari prinsip modalitas, di mana bedanya terletak pada penambahan saluran penyampaian. Apabila pesan disajikan dalam tiga bentuk, yakni animasi, audio, dan teks tercetak, maka hal tersebut akan terlalu membebani saluran visual dengan adanya teks dan animasi yang harus diproses, sementara siswa juga memproses melalui saluran auditori. Contoh pelanggaran prinsip ini dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu pada gambar B pada prinsip modalitas, namun dengan tambahan adanya audio dari subjek di video tersebut. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip modalitas. Prinsip modalitas merupakan media pembelajaran yang menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik dan lebih dalam ketika materi disajikan melalui gambar yang ditampilkan dan kata-kata yang diucapkan daripada gambar dan kata-kata yang ditampilkan secara bersamaan. Berdasarkan teori kognitif dan bukti riset, Clark dan Mayer menyarankan untuk menarasikan teks daripada menyajikan teks tercetak di layar saat gambar atau statis maupun bergerak menjadi fokus kata-kata, dan saat keduanya disajikan pada waktu yang bersamaan. Adapun Mayer beralasan bahwa jika gambar-gambar dan kata-kata sama-sama disajikan secara visual, maka saluran visual akan menderita kelebihan beban, tapi saluran auditori tidak termanfaatkan. Nah, jika kata-kata disajikan secara auditori, mereka bisa diproses dalam saluran auditor, sehingga saluran visual hanya memproses gambar. Contoh dari prinsip modalitas yaitu bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu gambar pertama menyajikan pesan berupa gambar dan teks yang diucapkan atau audio. Hal ini sesuai dengan prinsip modalitas, sehingga tidak terlalu membebani saluran visual. Adapun sebaliknya, pada gambar B disajikan teks tertulis sebagai pengganti audio dan gambar, sehingga dinilai akan membebani saluran visual dan saluran auditori tidak termanfaatkan dengan baik. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip multimedia.
Prinsip multimedia berbunyi, murid bisa belajar lebih baik daripada kata-kata dan gambar-gambar daripada kata-kata saja. Yang dimaksudkan dengan kata-kata adalah teks tercetak di layar yang dibaca pengguna atau teks ternarasikan yang didengar pengguna melalui speaker atau headset. Yang dimaksudkan dengan gambar adalah ilustrasi statis seperti gambar, diagram, grafik, peta, foto, atau gambar dinamis seperti animasi dan video. Clark dan Mayer menggunakan istilah penyajian multimedia untuk menyebut segala penyajian yang berisi kata-kata dan gambar. Mayer beralasan bahwa saat kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara bersamaan, siswa punya kesempatan untuk mengkonstruksi model-model mental, verbal, dan piktorial dan membangun hubungan di antara keduanya. Sedangkan jika hanya kata-kata yang disajikan, maka siswa hanya mempunyai kesempatan kecil untuk membangun model mental piktorial dan kecil pula lah kemungkinannya untuk membangun hubungan di antara model mental, verbal, dan piktorial. Contohnya yaitu seperti pada gambar di atas, yaitu pada gambar pertama atau gambar A menyajikan pesan berupa kata-kata atau teks saja, sedangkan pada gambar B merupakan pesan yang disajikan menggunakan kata-kata dan gambar berdasarkan pada prinsip multimedia. Tentu gambar B akan lebih menarik dan mudah diingat oleh pembelajar atau pembaca. Informasi yang disajikan juga dalam bentuk teks dan gambar oleh pembelajar akan tersimpan secara pesan verbal dan piktorial yang melibatkan dua proses mental tersebut menjadi sebuah hubungan di antara keduanya. Namun sebaliknya, informasi yang disajikan dalam bentuk teks saja hanya akan melibatkan proses mental verbal dan kecil kemungkinan untuk membangun model mental piktorial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.